Genrenya pertama genre ya, Iya, iya. tentang genre drama dan fantasi itu. Mm-mm. Drama unsur dramanya kan yang meliputi seluruh bagian ceritanya dengan akhir yang bittersweet itu, yang mati tapi tetap aja ketemu temannya lagi sih, jadi ya udah matinya Oh, ya udah seneng. iya. Terus sementara unsur fantasinya adalah pada tokoh kematian itu sendiri yang berbentuk manusia dan dapat berinteraksi dengan Neo, jadi ada manusia yang bukan manusia gitu. Oh iya, dan dari dunia dan lain ya. ya, untuk sasaran audiensnya kan saya sasarannya pengen ke untuk 10 tahun ke atas enggaknya, yang udah mulai ada ke sekolah dan mulai mengerti gitu kan. Iya. Terus gambar yang model kartun, dan itu untuk jadi daya tariknya buat anak-anak kan. Walaupun ceritanya memiliki unsur yang cukup gelap, tapi pembawaannya kan dibuat tidak terlalu ekstrim dan malah terkesan menyenangkan. Itu untuk menutupinya juga untuk memberi perspektif yang baru, dan pesan dari cerita tersebut bisa disimpulkan oleh anak-anak dengan pemikirannya mereka sendiri. Uh, dan karena cerita juga yang agak berat itu, orang dewasa pun kalau menonton seenggaknya mereka bisa berpikir dengan pemikirannya mereka sendiri selama menonton itu. Jadi nggak kayak cuma kartun hiburan yang buat anak-anak doang gitu. Orang dewasa juga bisa nonton dengan mata dewasa sendiri. Jadi semacam konsepnya itu seperti dari filmnya Studio Ghibli Mononoke Hime gitu. Hmm. Sutradaranya si Hayao Miyazaki itu pernah bilang tentang filmnya itu bakal dingertiin anak-anak berbeda dengan dingertiin orang dewasa. Jadi kayak ada dua pengertian yang bisa diambil eh, dari modelan-modelannya pemikirannya anak-anak dan orang dewasa itu sendiri. Nah, selanjutnya ada penulisan cerita. Dari yang saya buat itu ceritanya berdasarkan formula karakter driven, di mana Neo dan kematian yang menjalankan alurnya dengan kegiatan mereka di atas atap setiap hari sampai ketika kondisi kesehatan Neo itu menurun sehingga tidak dapat dikasat lagi. Perubahan kondisi Neo itu juga yang menjadi penggerak alur untuk memberitahu identitas kematian kepada penonton, dan yang menjadi penutup ceritanya karena kondisi turun terus dia meninggal, terus akhirnya ceritanya selesai. Kemudian ini ada referensi environment-nya. Yang kemarin kan saya masih bingung kan, jadi saya memperdalam cari-cari referensi itu. Jadi saya simpulkan referensi yang dipakai itu modelan dari Powerpuff Girls sama Danny Phantom, memiliki desain kartun yang kuat dan menarik untuk anak-anak. Uh, Sama ada terkesan agak simpelnya juga, dan tidak terlalu terikat dengan reality. Lalu ini gambar-gambar lainnya, yang dua di atas itu Danny Phantom, yang dua di bawah itu Powerpuff Girl. Lalu ini dari referensi referensi tempat asli, bangunannya, terus ruangannya Neo kira-kira terus seperti apa. Dan ini taman di atas gedung itu aku ambil dari referensi taman dari rumah sakit di Boston. Jadi ada rumah sakit anak-anak di Boston dan mereka punya itu atap di gedungnya mereka. Kita ambil dari situ modelannya. Kemudian mood boardnya, pemilihan warnanya itu warna-warna yang cerah dan bernuansa pastel untuk mendukung atmosfer yang menyenangkan dan tidak murung. Jadi ya kayak kemarin dibilang itu cerah dan hangat warnanya. Nah, jadi kalau aku baru sampai segitu, dan untuk storyboard itu baru saya coba buat, baru dapat sedikit sih. Jadi mungkin kapan-kapan kalau udah jadi bisa saya tunjukkan. Oh iya, iya. Itu baru itu saya. Oke, sip. Ya, bagus. Ada yang mau ditambahin? Ya, ya penyampaiannya bagus ya. Dan juga tadi ada referensinya juga. Cuman kalau nanti memakai itu hanya sebagai contoh aja kan ya? Ya contoh. Contoh. Tapi boleh sih dipakai. Cuman kamu modifikasi ya. Jangan langsung plotnya seperti itu gitu. Jangan seperti itu. Ya kamu modifikasi aja. Dari angle kameranya atau mungkin ngambil dari mana gitu ya. Ya kamu bisa lah. Tapi jangan 100% menjiplak. Artinya ada modifikasi ya. Ya. Dan warnanya kan nggak mungkin sama ya, karena kan kamu punya warna tersendiri yang memang kamu khususkan untuk film ini. Iya Pak. Nah,
Yang lain bagaimana, ada pendapat buat Tabita gitu? Akbar, Raga sama Dava, coba kasih masukan buat itu Tabita. Yang disampaikan tadi bagaimana? Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu. Nah ini kalau apa sekarang itu ya, kan ini kan masih sendiri nih. Iya. Kan? Nah jadi karena referensi dari Tabita sendiri itu gimana ya? Udah bagus nih. Aku cuman nggak maunya tuh nanti pas udah penggarapan tuh sayang kali kalau misalnya nggak sesuai harapan gitu. Nah jadi pasti kan di apa kawan-kawan Tabita ini kan ada yang warnanya bagus tuh. Itu sangat berguna tuh. Kalau dari aku, soalnya referensinya itu udah bagus. Dari yang kayak tadi gedung-gedung itu kan pasti kalau misalnya disangkut pautin ya sama kartun yang tadi kamu buat, itu pasti bakal bagus gitu. Dari kebayang aja, dari tadi yang rumah sakitnya itu udah pas sekali. Terus sama penempatan warnanya. Nah, kalau warna ini itu udah bagus sih. Cuman kalau misalnya mau ditambahin referensi, coba lihat kayak anak-anak tuh sukanya tuh kayak modelnya model Thomas gitu, warna-warna ini. Nah, ya kayak tadi tuh diperluin kayak gitu sih kalau dari aku ya. Jadi untuk intinya tuh tadi kita cuma nyari yang pertama nih, kalau misalnya dari minggu kedua ini tadi kita tinggal nyari teman-teman dari tadi tuh yang jago pewarnaan itu sih kalau dari aku. Ya, mungkin kalau Tabita udah punya bayangan ya siapa nih kira-kira yang mau diajak kerjasama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akbar Bobi Devano. Saya selaku pemateri dari kelompok terbang dengan tim yaitu bernama Raga, Wibowo Ginting, dan Elva Noval Corneo. Oke, di sini saya bakal mempresentasikan hari presentasi kedua yaitu dengan note siswa mampu menjelaskan tentang prinsip, ide dalam genre dan sasaran audiens. Oke, langsung aja prinsip ide. Nah, karena ide adalah buah pikiran atau suatu gagasan pokok yang muncul dari proses pemikiran yang sebelumnya telah melalui proses penalaran. Nah, sebelumnya dari masing-masing kami ini udah mikirin gitu, kalau misalnya cerita ini mau dibawa kemana. Jadi sebelum hari ini, dari sebelum presentasi pertama pun kami udah memikirkan kalau misalnya terbang ini mau dibawa kemana gitu alurnya. Jadi kami tuh mikir, pertama tuh kalau misalnya kami buat episode yang memang tuh sambung menyambung tanpa ada masalah sesuatu atau tanpa ada sesuatu, itu bakal garing jadinya. Jadi kami tuh udah menetapkan kayak kemarin, kami udah mau letakkan referensi di beberapa animasi seperti itu. Nah di sini tuh jika udah dapat ide, udah kami remukan, nah kami akan kembangkan menjadi sebuah konsep. Nah, jadi itu menjadi satu alur ceritanya itu kami jadikan konsep. Kalau misalnya ini kan hanya buat short movie yang memang buat satu project, yang memang ketentuan dari lombanya yang kemarin itu memang buat short movie. Itu pun cuma berapa menit, dari 3 sampai 7 menit kalau tidak salah. Nah, kalau ini kami tuh ingin buat IP-nya itu jadi per episode seperti itu. Nah, karena itu kami lakukan yang namanya brainstorming. Nah, brainstorming ini karena pandemi kami lakukan di grup yang memang di luar dari grup ini. Jadi kami udah punya grup yang memang untuk membahas tentang terbang ini sebelumnya. Nah, dari awal tuh memang awal mula untuk referensinya itu dimulai dari Raga. Nah, Raga yang mulai semuanya, nah kami yang masuk-masukkan semua. Sampai hasil dari kesepakatannya itu dapat, baru kami jadikan untuk bahan presentasi ini. Sebelumnya seperti itu. Nah, jadi di sini kami sebelumnya udah ada pertanyaan. Memang sih kalau misalnya kita ngelakuin sebuah brainstorming, pasti bakal ada yang namanya bentrok gitu. Enggak lah, enggak cocok seperti itu. Nah, kami udah lakuin seperti itu. Dan hasilnya itu sama seperti lampu ini. Dari yang awalnya kami bertanya-tanya, di tanda tanya ini, sampai dengan hasil. Risetnya memang udah kami cari, cuman nggak terlalu dalam. Cuman untuk apa yang namanya basicnya aja lah, basicnya untuk dasarnya itu kami melakukan brainstormingnya itu tingkatnya tuh tingkat gimana ya, kalau bahasanya tingkat kawan lah, jadi nggak terlalu formal seperti itu. Nah, hasil brainstorming ini udah dapat yaitu Phineas and Ferb. Nah, mungkin kalau teman-teman udah tahu Phineas and Ferb itu karakternya cuman ini seperti yang ada di apa namanya yang warna putih ini.
Cuman ada yang si platypus, baru yang abangnya, habis itu cewek ini profesor, baru kakaknya sama si Ines, ya, yang perp yang abangnya kalau nggak salah. Nah, karakternya cuman ini, tapi dia tuh bisa banyak kali episodenya. Karena itu, mungkin pun bahkan satu episode, mereka cuma nampakkan karakter pembantunya ini cuma sedikit gitu, di dalam scene-scene-nya. Cuman ada tuh, cuman si Pina sama Verb, itu doang. Terus sama untuk jadi pemasalahnya itu, si Platypusnya ini. Nah, kami tuh udah nyambung sama kan, ibaratnya kayak si Davi ini kayak si adiknya ini. Nah, si abangnya ini sama si Platypusnya ini kayak si Aceng sama si Raf gitu. Terus untuk ibunya ini kayak kami bisa letakkan macam-macam posisinya. Ibaratnya kalau misalnya itu profesor, itu kami ganti dengan ibunya seperti itu. Kayak ibaratnya pembantu lah seperti itu. Jadi ada banyak gitu referensi yang kami ambil. Terus selain ini juga, ini kan per episode. Kami udah yakin kalau misalnya ini tuh bisa jadikan episode atau movie-nya atau special edition-nya gitu. Kayak ibaratnya nggak cuma episode yang memang berjalan gitu aja. Bakal ada yang namanya movie seperti ini. Gitu. Nah, kami tuh pasti karena di kelas memang animasi semua. Nah, kami tuh berharap kayak bukan jalan ini aja yang kami itu kami kembangin gitu. Mungkin ada beberapa project yang memang nanti misalnya mau diikutin event, kami bakal taruh special edisinya jadi seperti ini. Gitu kayak Phineas and Ferb the movie. Kayak gitu. Gak cuma episode tapi juga ada yang movie-nya. Nah, baru dari sini kita udah bisa nentuin kalau misalnya sasaran audiens yang ingin kami tanam itu kayak dari anak-anak, bukan anak bayi ya, kayak anak umur 3 tahun sampai dengan 15 tahun ke atas. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak yang seperti itu sebelumnya tuh kayak gimana ya, mereka tuh sangat suka yang namanya tuh karakter yang memang animasinya tuh lucu-lucu. Nah, kebanyakan kayak anak-anak udah sering nonton SpongeBob seperti Pinipin, bis itu banyak ada Sound the Ship, terus ada ini aku lupa namanya apa, terus ada Thomas, ada Larva juga di sini sama ada Mickey Mouse. Nah, animasi Mickey Mouse ini walaupun gimana ya, walaupun udah lama tapi tetap laku di pasaran. Kenapa? Karena dia itu naruh episodenya itu, ceritanya itu cukup menarik, sama warna-warna yang diletakkan itu di sini, warna-warnanya itu memang cocok buat anak-anak sampai dengan remaja. Bahkan ada juga orang dewasa yang masih suka sama Mickey Mouse. Saya juga kemarin juga saya udah nengok kalau misalnya ada satu orang kolektor yang memang dia tuh suka sama Mickey Mouse. Jadi dia ngikutin sejarah pembuatan Mickey Mouse ini kayak gitu. Nih ada Upin Ipin juga. Nah, di situ sama ada apa nih dia. Pokoknya kalau misalnya film anak ini dia tuh cuman cuman anak ini sama robot doang. Nih kartunya cuma itu doang. Nah, seperti itu. Terus di sini juga karena untuk tujuan kami itu untuk anak-anak sama remaja, kami taruh dengan gimana ya, komposisi warna yang banyak. Karena dari psikologis warna itu udah ditentuin kalau misalnya anak-anak sama remaja itu sangat suka yang namanya warna-warna yang memang agaknya ngejreng. Nah, karena itu kayak ada beberapa kartun yang memang warna-warnanya tuh ngejreng gitu. Karena itu anak-anak selalu mengingat warna-warna yang memang menurut dia tuh gampang diingat kayak gitu. Sama animasi yang memang mudah menurut dia kayak diingat gitu. Ibaratnya kayak ini, kayak kereta api kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kami tuh yang ngangkat tuh pesawat, karena anak-anak sudah jelas dari dari psikologi saya dulu juga sebelum jadi animator sebelum animasi nih, saya sangat suka pesawat. Dulu cita-cita saya juga pilot kayak gitu. Cuman kalau sekarang kan jalan waktu itu juga berubah kayak gitu. Makanya itu kayak kami bakal sering yang namanya ngambil tuh hal yang memang disukai anak-anak. Dari background ini udah dijelasin kalau misalnya ini cuma buat short movie dan mungkin nanti bakal dilakuin yang namanya modifikasi lah untuk selanjutnya kayak gitu, kayak karakter ini mungkin kami juga kayak gimana bilangnya, kalau misalnya si Davi ini juga cuma seperti ini, mungkin kalau apa bedanya gitu sama si Juki. Kalau misalnya si Juki dia nggak gimana ya, nggak, malah kalau menurut saya pribadi mirip Suneo gitu. Terus ini Abang juga dia tuh mirip sama kayak orang-orang memang bengkel gitu. Jadi kayak gimana ya, untuk daya tarik anak-anak tuh pasti mereka udah tahu kalau misalnya kayak contoh animasinya tuh Andy apa gitu. Pokoknya dia suka buat barang kayak gitu. Terus
dari yang tadi semua ini, dari penentuan audiens sama ide yang kami taruh itu semua ditujukan untuk anak-anak. Nah, kami juga memikirkan kalau misalnya ada beberapa yang memang tuh di presentasi awal itu memang harusnya udah dibahas gitu kayak biayanya. Nah, di sini tuh karena kami masih mahasiswa belum memikirkan yang begitu tinggi, tapi kami bakal terus mikirin itu juga karena memang penting gitu. Memang dari hasil jual belinya, terus serta penjualannya, market atau orang-orang yang di dalamnya, terus sama kayak physical environment, kayak ibaratnya kayak gimana bilangnya, kayak ruang lingkup lah untuk ini. Nah itu kami juga mikirin gitu, cuman kami nggak bisa terlalu mikir terlalu dalam gitu. Kami cuma pengen tuh kalau misalnya animasi yang ingin kami sampaikan tuh bisa dapat diterima sama masyarakat, kayak gitu aja sih yang kami mau. Kalau misalnya kita udah bisa nentuin target pasar dari kayak masyarakat yang dari umur anak-anak sampai juga remaja, itu pasti kita bakal bisa narik keseluruhannya gitu, karena masyarakat Indonesia juga tiap tahun itu kayak tingkat umur dari 3 tahun sampai 15 tahun pun tiap tahun pun pasti bakal naik gitu. Nah karena itu kalau misalnya kita juga nggak mikir jalan ceritanya itu dengan baik, pasti nanti bakal nggak laku gitu. Karena itulah kami mikir kalau misalnya kami tetapin untuk dengan jalan cerita Phineas and Ferb, itu pasti bakal insya Allah kayak bakal tertarik lah buat tertarik. Kayak gitu aja sih kalau menurut saya Pak. Oh iya. Untuk dari ide sama target pasar yang mau saya tetapkan. Iya, iya. Ya cukup gamblang ya. Udah dijelaskan itu warna-warnanya dan juga apa ya? Ya tingkat audiensnya udah tahu deh sasarannya kemana. Iya Pak. Terus contoh-contohnya juga kita memang harus banyak referensi ya. Karena memang Iya, itu juga buat pertimbangan kita untuk kedepannya. Jadi pilihan. Jadi kita mau seperti apa nih animasi kita gitu. Nah, memang kalau dilihat dari warna-warna memang kalau anak-anak itu lebih senang ke cerah ya. Ke cerah. Iya, jadi kadang-kadang juga anak-anak apa ya? Memperhatikan sesuatu itu dari warnanya sih gitu. Kalau warna dop warna dop itu gimana itu? Tertarik nggak kira-kira anak-anak tuh? Dop kayak dop merahnya merah bener gitu. Jadi kayak di apa ya? Ya asli ya, warna merah asli gitu, tanpa ada misalkan di presentasinya dikurangin atau memang ditambahin dengan yang lain atau apa gitu. Ya kayak contohnya background ini Pak. Nah, Oh ini kan iya, merahnya kan terlalu itu ya, terlalu ketara ya. Hijau. Hijau juga ya. Ya. Kayak ngeblok ya. begitu. Ya, anak-anak sangat suka yang kayak gitu, makanya itu kayak kami tuh pengen kalau nggak semua memang untuk tiap episode taruh warna kayak gini, karena kan kayak nggak bagus juga di mana. Cuman kalau misal untuk daya tarik ini sangat penting juga Pak. Oh iya. Oke. Kalau untuk backgroundnya itu yang kamu lebih condong kemana itu? Untuk background itu bahwa background juga jadi salah satu ini ya, perhatian orang ya, audiens. Iya. Itu menariknya seperti apa gitu. Kayak ini kan dia warnanya itu kan kayak enak gitu dipandang itu. Oh iya. Kontras ya. Iya, kontras gitu Pak. Jadi dari warna kuning ke warna biru. Terus yang kamu sekarang bikin tuh seperti apa kira-kira? Kan Bapak belum melihat nih. Oh, yang ini ya? Iya. Seperti ini Pak. Ini kayak semacam kayak ini ya, kayak samar-samar atau memang kurang-kurang ini ya? Iya, kalau iya Pak, karena itu Pak, ya tadi kan saya jelasin ini kan short movie kan Pak sebelumnya kan Pak. Oh iya. Untuk yang episode ini pasti nanti kami bakal ngasih tahu lah untuk tempat referensi yang lain. Oh iya. Ini kamu tinggal masukin aja warna-warna yang memang nanti kamu sepakati bersama. Ini kira-kira warna-warna ini cocok nih buat film ini gitu. Iya. Kayak begitu sih Pak. Kayak kan contohnya si Adit Sopo Jarwo. Nah, iya. Mobilnya kan kayak ada yang warna kuning, si demonya, sama kayak si Sopo sama Jarwonya kan pakai ada yang baju warna merah. Nah warna merahnya kan juga ngejreng kayak gitu. Iya benar.
Ya seperti kita ya, kostum tuh banyak yang kayaknya warnanya nora-nora ya, cuman kok kayaknya jadi perhatian. Kebetulan juga gitu kok bisa apa namanya satu kelompok gitu kan. Tapi kita juga sendiri gitu. Mungkin kami yang per tim ini juga bisa bantu kita juga gitu. Oh sebelumnya nggak janjian ya kalau satu kelompok ini untuk ngerjain ini ya? Enggak Pak, kami ini Pak, apa namanya random Pak. Oh, Tiba-tiba di random. Oh. ya Tapi jumpa beruntung ya kalau. untuk produksi sih Pak di tim saya ini memang Dava Pak, memang Pak. Pak. Oh. Dia Ya untuk produksi. bagian keuangannya. Bukan Pak, untuk produksi animasinya Pak. Oh, kayak dia apa sih bagian? Background kayak gitu Pak. Oh, background, artis backgroundnya ya. Oh iya. Ya, mudah-mudahan ini kan namanya satu tim ya, harus punya ciri-ciri atau punya kekhususan siapa yang megang ini, megang bagian ini, memang harus pas gitu. Yeah. Walaupun yang Bapak bilang tuh seorang animator itu pasti bisa semua, cuman kan harusnya dikhususkan gitu loh. Dia harus satu bagian aja karena fokus gitu. Dan untuk bagian-bagian lain ya silakan aja cari teman yang memang punya apa ya, prinsip yang sama gitu loh, sejalan lah pemikirannya gitu. Iya Pak. Ayo Tabita silakan, kali punya ide kayaknya udah mau ngomong nih. Silakan. Itu sih kalau penjelasannya itu apa namanya malah aku yang kebantu sih malah karena kepikirannya kayak oh iya anak kan suka yang begitu ya. Iya benar. Sebelumnya kayak sebelumnya pun saya pun juga nggak tahu kan, cuman gara-gara saya ingat kalau misalnya dulu apa namanya keprodi saya itu kan juga animasi 3D nih. Nah dia tuh tahu gitu kalau misalnya ada pelajaran buat warna. Nah saya baru ingat tuh kalau misalnya target kami memang buat anak-anak kan. Nah sekolah tuh tadi kita juga tuh bisa tuh juga ditaruh kayak gitu. Keren sih. Ya sih. Ini Raga juga nih kelompok terbang bila ada maaf kata dan misalnya ada yang singgung atau bagaimana Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq, saya minta maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah kita isi dengan diskusi aja ya. Iya. Iya. Pak. Ya kenapa? Ada mau aku tanya kan untuk yang itu apa namanya kita kan ada tentang itu kan apa bentuk itunya bentuk pembelajarannya kan ada kayak kuis dan diskusi gitu tuh sebenarnya wajib atau enggak sih Pak? Iya tadi juga Bapak juga dapat teguran ya, bukan teguran sih, artinya diingatkan bahwa setiap kita ada pertemuan kayak seperti ini itu diakhiri atau mungkin dilengkapi dengan kuis. Nah ngambil karakter kita gitu. Makanya cepet-cepet kalau seandainya kamu punya pemikiran nanti oh ini mau diangkat nih jadi IT atau mungkin mau terkenal lagi biar lebih terkenal lagi ya segera aja, itu hak ciptanya harus diurus gitu loh. Pak saya mau nanya kenapa? Kalau misalnya kita ngurus hak cipta itu bayar juga ya Pak? Iya kalau sepengetahuan Bapak kayaknya biayanya cuman antara 2 juta sampai 2,5 juta deh. Untuk satu karakter ya. Udah hak paten sendiri. Paten, ya dapat. Kalau untuk daftar di departemen apa Bapak juga kurang tahu, cuman ada yang ngurus soal itu gitu, hak cipta. Makanya kamu kalau ini kamu udah bener-bener apa namanya ini pengen kamu angkat, buru-buru didaftarkan hak ciptanya gitu loh. Minta kamu kerjanya biar tenang gitu loh. Kalau tiba-tiba kamu lagi bekerja gini-gini udah bak-bik-buk capek ya kan, lelah. Terus tiba-tiba misalkan nih kamu share gambar-gambar kamu nih misalkan mau di mana tapi tiba-tiba ada orang yang ngambil gitu, mengakui gimana gitu. Itu kebanyakan begitu. Udah capek-capek ya kan. Tiba-tiba kok orang seenaknya aja gitu ngambil. Coba ya dipikirin deh, sambil jalan, sambil ngurus gitu loh. Jadi kamu nanti tenang, kamu mau bikin apa itu hak kamu sendiri, hak cipta kamu sendiri gitu, harus dipatenkan gitu.